Bubaran kerja sehabis maghrib, gue dan teman-teman berencana mendaki atap Jawa Tengah, Gunung Slamet 3428 mdpl. Member yang ikut kali ini ada Aan, Kori, Raka, dan Putri. Kita berlima memilih jalur Bambangan di Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk mencapai basecamp Bambangan, kita pun memilih memakai jasa transportasi yang direkomendasikan oleh Kori, yaitu Trabas Travel Gunung. Kita pun bertemu Pak Toretto, driver yang akan mengantar kita ke basecamp. By the way, namanya keren ya, kayak pemeran Fast Furious. Hehehe. Mobil pun berjalan setelah semua siap. Melibas tol dalam kota dan dilanjutkan melibas tol Cipali. Dengan handal Pak Toretto mengendarai mobilnya. Pak Toretto pun banyak berbincang dengan kami sepanjang jalan. Tapi yang namanya juga besok mendaki, jadi ya terkadang gua pun tertidur di perjalanan. Perjalanan memakan waktu sekitar 8 jam kala itu. Back then, everyone was near. Paginya kita sampai di kaki Gunung Slamet. Sebelum sampai basecamp, kita sempetin beli logistik. Setelah dirasa cukup, kita lanjutkan lagi menuju basecamp dengan jalan yang cukup sempit dan menanjak. Tapi karena drivernya berpengalaman, jadi kita ngerasa aman-aman aja. Terlihat di depan mobil Gunung Slamet yang gagah seakan menandakan gunung ini sangat menantang untuk didaki. Terlihat juga sumbing Sindoro di belakang yang menyapa siring mentari yang mulai terbit. Bener-bener indah banget kali itu. Sesampainya di basecamp, kami pun menyiapkan kartu identitas dan juga surat sehat. 25.000. Nanti dijelaskan peta-petanya tuh, berapa jam estimasinya dan juga larangan-larangan. Bismillah. Untuk kalian yang mau nanjak ke Slamet, jangan lupa untuk bikin surat sehat dari domisili masing-masing, karena itu syarat wajibnya. Kita sempetin packing kembali logistik dan barang bawaan. Setelahnya kita berdoa sebelum pendakian. Kemudian kita naik ojek agar bisa menghemat energi dan waktu. Maklum buat pendaki mager kayak gua, ya naik ojek begini adalah godaan yang nggak bisa ditolak. Hehehe. Setelah Sindoro Sumbing kemarin gue udah nyobain ekstrimnya ojek mereka, ternyata Slamet gak kalah ekstrim men. Jalur awal masih jalanan beton, tapi gak lama jalurnya jadi tanah. Jadi tuh jalur pendakian yang kecil ini, yang biasa dipakai buat orang jalan, diterabas pakai motor men. Mana kagak nyantai nih nyetirnya. Jalanan pun lumayan licin karena kan konturnya tanah men. Dan jarak tempuhnya ini lebih jauh dari Sindoro dan Sumbing. Gokil. Gokil, naik ojek langsung naik 200 mdpl, mantap. Setelah semuanya sampai, kita pun mulai berjalan. Trek tanah dengan kemiringan yang cukup miring menyapa kami di awal pendakian. Tapi nggak lama setelah dari pos ojek, kita sampai di pos 1 Bayangan. Buat pertama kali naik Jawa Tengah ya? Ojeknya gimana, enak gak? Gimana bang ojeknya bang? Wah gila, gak gue pucat. Gue jatuh kok, sampai kaki gue turun. Gue tepok sumpah. Gak gue pucat. Di sini ada warung yang menjual makanan dan minuman. Gak lama kita jalan lagi, masih dengan trek menanjak dengan kontur tanah yang kering cenderung berpasir. Kita pun mencicil langkah demi langkah. Vegetasi lumayan rimbun yang membuat kita terlindungi dari sinar matahari yang panas. Nggak lama akhirnya kita sampai di pos 1. Di sini ada beberapa warung yang menjual makanan dan minuman. Kita sempetin istirahat dahulu di sini. Selanjutnya kita mulai mencicil langkah kembali. Trek masih tanjakan yang jarang bonus dan lumayan miring. Di pendakian Gunung Slamet via Bambangan ini nanti kita akan melewati 9 pos. Dan rencana awal kita mau ngecampnya di pos 7. Cuma ya lihat kesanggupan tim dan waktu juga sih.
Kalau terlalu sore ya nanti kita ngecampnya di pos 5 aja. Akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini cuma ada satu warung aja nih yang buka. Kita sempetin istirahat di sini, kemudian kita lanjut berjalan lagi. Gak jauh dari pos 2 terdapat pos bayangan. Di pos bayangan ini terdapat satu warung yang tutup dan kita sempetin istirahat lagi, men. Lumayan mulai berasa ini kaki. Capek, cu. Setelah cukup istirahatnya, kita lanjut lagi menuju pos 3. Trek masih tanah yang jarang bonusnya, men. Vegetasi juga sudah mulai rapat. Gunung Slamet ini sebenarnya ada beberapa jalur pendakian. Ada jalur Bambangan, Guci, Gunung Malang, Dipajaya, Jurang Mangu, Penakir, Cemara Sakti, Batu Raden, Sawangan, Duku Liwung, Kaliwadas, dan Kaligua. Namun kita memilih Bambangan supaya nggak terlalu sepi juga di trek. Dan pemandangannya juga bisa lihat Sindoro Sumbing dari basecampnya. Kita sampai di jam 2 lewat seperempat pos 3. Mantap. Akhirnya kita sampai di pos 3. Kita sempetin lepas carrier dan makan cemilan di sini. Maklum udah mulai kriuk-kriuk nih perut. Sampai juga put pos 3. Asli apa? Enak ya? Kayaknya pucet anjing. Di sini terdapat warung yang tutup yang tersedia bangku di warungnya. Jadi bisa buat tempat istirahat nih. Tempat campnya luas loh, pos 3. Setelah pos Becengrama dan istirahat, kita lanjut lagi. Jalur setelah pos 3 masih didominasi trek tanah dengan vegetasi yang lebih rapat dan kemiringan yang makin miring, yang membuat kaki lumayan berasa. Sebenarnya sih cukup rindu nanjak dengan trek tanah begini. Setelah 2 gunung sebelumnya, Ciremai dan Pangrango, lebih cenderung berbatu. Kalau trek tanah begini pijakannya lebih soft, jadi di kaki nggak terlalu beban. Akhirnya kita sampai di pos 4 Samarantu. Kita sempetin istirahat bentaran. Di pos Samarantu ini tidak ada warung dan areanya pun tidak terlalu luas. Jadi mending di pos 5 nih kalau mau ngecamp. Soalnya kalau di sini pantangan, bro. Ya lu tau lah kira-kira kenapa. Kita pun lanjut lagi berjalan menuju pos 5. Trek masih tanah dengan vegetasi yang rimbun. Dan trek masih miring yang hampir nggak ada bonus. Kala itu sudah menjelang sore, sepertinya nanti kita ngecampnya di pos 5 aja. Karena kalau memaksakan sampai pos 7, takutnya malah udah gelap di trek. Akhirnya kita sampai di pos 5. Kita langsung bergegas mencari lapak buat diriin tenda. Setelah tenda berdiri, kita memasak logistik bawaan, berbincang dan bencengkrama. Setelah lelah dan kantuk sudah terasa, kita pun tidur untuk mengisi tenaga summit esok pagi. Jam setengah 3 pagi kita pun bangun. Kita sempetin isi perut sebelum summit. Setelahnya kita berdoa agar diberi kelancaran dan keselamatan selama perjalanan summit ini. Selesai berdoa, kita pun memulai langkah dengan trek yang masih gelap, dan kami mengandalkan senter dan headlamp untuk menuntun jalan. Trek masih didominasi tanah dan vegetasi yang masih tertutup.
Akhirnya kita sampai di pos 6. Di pos 6 ini areanya cukup sempit, kira-kira luasnya yang nggak lebih dari 3 tendaan lah. Kita nggak berlama-lama di sini dan lanjut lagi menuju pos 7. Jalan gelap dan trek bertanah yang semakin miring jadi santapan di pagi buta yang menemani summit kita kali ini. Dengan napas yang mulai tersengal-sengal, kita pun berusaha berjalan terus. Hingga akhirnya kita sampai di pos 7. Di pos 7 ini ada satu shelter dan juga ada tempat camp yang sekiranya muat 10 tendaan. Kita lanjut lagi menuju pos 8. Suasana masih gelap dan matahari pun belum kunjung menampakkan sinarnya. Trek masih tanah yang miring yang membuat kita mengangkat kaki lebih tinggi. Dan akhirnya kita pun sampai di pos 9 Pelawangan. Di pos 9 tidak ada shelter dan juga nggak ada tempat camp karena ruangnya yang terbatas. Di sini merupakan pos terakhir yang dianjurkan oleh base camp untuk pendakian selamat via Bambangan ini. Karena kalau kalian nanjak sampai atas dan kalian kenapa-napa, ya risikonya ditanggung sendiri. Pihak base camp dan asuransi tidak bertanggung jawab. Jadi pastikan kalian siap ya secara fisik dan gear untuk mendaki sampai puncak. Jujur untuk melanjutkan ke puncak ini gue bener-bener ngeri men. Trek berbatu yang batunya bergerak ketika diinjak dan bisa jatuh ke bawah menimpa pendaki lain benar-benar bikin mental gua down. Belum lagi kemiringan yang benar-benar miring sekitar 75 derajat bikin dengkul gua gemeter dan bikin gua merangkak. Jujur gua paling up sih sama trek berbatu saat summit begini. Berasanya kayak mau jatuh aja. Mantap. Summit Gunung Selamat, treknya gila. Tuh, mantap kan. Vegetasi juga terbuka habis. Ya pohon juga mau tumbuh di mana ya kan? Orang semuanya juga batu begini. Pokoknya lo mesti hati-hati kalau mau kesini. Kepleset dikit bisa tinggal nama. Tapi di balik itu semua pemandangannya gokil habis. Dari kejauhan terlihat Gunung Sumbing dan Sindoro mengintip dari balik awan. Matahari pun mulai menunjukkan sinarnya. Gue pun bentar-bentar ngeres di trek karena engap men nanjak dengan kemiringan begini. Apalagi gue ngerangkak ini. Setelah perjuangan yang begitu melelahkan, kita pun sampai di atap Jawa Tengah Gunung Selamat 3428 mdpl. Atap Jawa Tengah. Mantap. 3428. Puncak tertinggi Jejak Buana. Capek, lelah, letih, lesu terbayar ketika melihat plang atap Jawa Tengah ini. Gimana sampai puncak selamat? Wes. Gua senang banget pokoknya. Hah? Banget. Cuman Apa? harus butuh tenaga ekstra. Buat gimana, Bud? Sampai selamat. Anu gak tau indah bang. Tinggal mikirin turun ya. Iya. Sampai puncak selamat. Ini foto. Puncak tertinggi Jejak Buana. 3428. Tinggal mikirin turunnya. Kita sempetin ambil foto dan dokumenter sepuasnya. Setelah pos foto-foto kita pun turun. Asli ini gue bingung cara turunnya gimana. Nanjak aja ngeri apalagi turun ini. Lihat aja tuh kemiringan treknya. Salut sih sama orang yang bisa turun dengan santai dan cepat. Gue di sini nggak berani buru-buru karena gue masih sayang nyawa men. Alhamdulillahnya ada Cory yang nemenin jalan bareng. Akhirnya gue dan Cory sampai lagi di pos 9. Nampak teman-teman menunggu gue dan Cory di balik pohon. Maklum matahari udah tinggi nih. Kita lanjut turun menuju tempat camp. Kala itu pos 8 gue miss dokumentasikan. Tahu-tahu udah di pos 7 aja. Dari pos 7 kita lanjut turun ke pos 6. Dari pos 6 kita lanjut ke tempat camp di pos 5. Kita sempetin istirahat dan makan sebelum packing pulang.
Setelahnya kita packing dan turun menuju base camp, melewati lagi pos 4 sama Rantu. Setelah pos 4 sampai lagi di pos 3. Dari pos 3 lanjut lagi ke pos 2. Warungnya masih buka men, jadi gue beli nutrisari dulu. Setelahnya lanjut lagi ke pos 1. Cuaca kala itu sudah mau turun hujan, jadi neduh cukup lama di pos 1. Setelah redaan lanjut lagi menuju pos ojek. Gua turun kali ini nggak naik ojek, mumpung belum gelap, jadinya pengen ngerasain suasana pedesaan Bambangan. Setelahnya sampai lagi di base camp dan bertemu lagi sama Pak Toretto. Setelah selesai bebersih dan istirahat, jam 8 malam kita pulang lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta jam 3 pagi. Alhamdulillah perjalanan kali ini lancar jaya. Mantap.